Halo teman-teman semua. Jadi kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat CRUD di Laravel sederhana untuk pemula. Ya, saya juga pemula sih. Jadi eh, pertama-tama semoga kalian sehat di luar sana, dan sebelum mulai kalian harus memenuhi syarat-syarat di sini ya teman-teman ya. Seperti aplikasi apa saja yang bakalan saya pakai jika kalian ingin ikut, dan apa saja yang kalian butuhkan untuk membuat project tersebut, project ini ya teman-teman. Jadi pertama-tama yang kalian butuhkan pastinya VS Code untuk kode editor. Jika kalian punya kode editor lain, monggo, boleh. Lalu selanjutnya di sini untuk Laravelnya saya menggunakan Laragon ya teman-teman. Karena Laragon ini selain gratis ya, meskipun versi barunya di spam iklan, tapi nggak apa-apa. Dan juga Laragon ini mudah sekali. Sudah disiapkan Composer, PHP, MySQL, dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk extension Laravelnya, kalian bisa langsung download extension Laravel Pack di VS Code kalian ya, jika kalian menggunakan VS Code. Oke. Oke, jika semua itu sudah terpenuhi, waktunya kita mulai projectnya. Simak baik-baik, dan maaf jika saya aduh, maaf jika saya salah kata. Oke. Oke. Jadi setelah dibuka Laragon, pertama-tama ialah menekan tombol Start Alt di kiri bawah. Nah, di sini ada iklan, tinggal kalian hilangkan saja iklannya, oke? Lalu klik kanan dan pilih Quick Up. Di situ ada Laravel. Kalian pencet dan muncul seperti ini. Di sini saya namakan CRUD Laravel ya. Setelah dinamakan, tinggal klik OK saja. Nanti muncul seperti ini, berupa CMD penginstalan Laravel. Jika penginstalan sudah selesai, maka akan terlihat seperti berikut ini. Namun, biasanya akan muncul CMD yang harus kalian klik OK, dan itu munculnya 2 kali sebelum penginstalan selesai. Dan selanjutnya, kalian ketikkan kode spasi titik untuk masuk ke kode editor kalian. Nah, disinilah kita, VS Code. Bisa kalian lihat di sisi kiri ada folder-folder dan file untuk menyupport Laravel tersebut. Nah, pertama-tama kalian buka file env, lalu kalian cari ke bawah, ini dia, file system disk. Nah, kalian ubah ini menjadi publik seperti ini. Nah, kenapa harus diubah publik? Karena untuk mengirim gambar nanti itu akan masuk ke publik seperti ini. Nah, itu harus dihubungkan ke publik yang ini. Folder ini bisa digunakan untuk menyimpan gambar dan ditampilkan ke dalam web. Selanjutnya kalian buka terminal dan kalian ketikkan php artisan storage link. Ini membuat folder di storage tadi bisa terhubung ke publik. Jadi gambar yang dimasukkan ke storage bakalan muncul di publik dan bisa ditampilkan di web kalian cuy. Lalu kembali ke .env yang tadi, kalian bisa lihat di sini ada db connection seperti ini. Nah, di bagian db connection kalian ganti SQLite dengan MySQL seperti ini. Lalu kode di bawahnya klik Ctrl plus slash agar menjadi seperti ini, dan pada bagian database bisa kalian ubah menjadi nama project kalian atau database kalian. Di sini kita isi CRUD Laravel karena nama project kita CRUD Laravel. Setelah itu kembali ke terminal kalian, kalian ketikkan perintah php artisan config clear seperti ini. Tinggal kalian enter dan configuration change cleared successfully.
Selanjutnya kita akan membuat file-file penting di dalam Laravel ini cuy, yang yaitu model dan juga migration. Nah, di terminal tadi kalian tinggal ketikkan php artisan make -2 model. Nah, di sini kita akan memberi nama pada model tersebut. Karena kita ingin membuat list siswa, jadi kita namakan student. Seperti itu. Kita edit seperti ini. Nah, spasi dan tambahkan -m. Nah, -m ini yang berarti adalah migration, make model, student, dan migrationnya sekaligus. Kalian lihat di situ ada model dan juga migrationnya berhasil dibuat. Lalu selanjutnya kalian buka folder app dan ada models. Nah, disitulah ada model student kita. Nah, yang belum tahu model, jadi model itu seperti tabel di database. Jadi model itu bikin kita bisa berinteraksi langsung dengan database-nya. Bisa memasukkan data, menerima data, dan banyak-banyak lainnya. Nah, pertama kita akan use hash factory. Ini memungkinkan kita untuk menambahkan data dummy atau data palsu secara otomatis di dalam Laravelnya. Lanjut, kita isi seperti ini dan beri nama variable. Nah, variable itu adalah kolom-kolom dalam tabel yang akan kita isi. Kita beri protected seperti ini dan available. Nah, di sini kalian harus menambahkan kolom-kolom atau nama-nama kolom yang kalian akan isi, seperti nama ataupun NISN, gambar, dan lain-lainnya. Seperti ini kita isi nama, kelas, absen, seperti ini, alamat, dan nomor telepon. Nice. Lalu kita pergi ke folder database dan folder migration. Nah, kalian bisa lihat file yang tadi kita buat migration, students table. Nah, di dalam pada public function app void, di dalamnya kita isi nama-nama pada model tadi menjadi struktur-struktur rapi di dalam database seperti ini. Oh iya, benar juga. Di migration ini kita juga menambahkan image ya. Namun di dalam model tadi kita lupa menambahkan image. Jadi kita akan masuk ke model tadi dan kita tinggal tambahkan image seperti ini. Sudah. Nah, selesai dengan ini dan itu, kalian bisa masuk ke terminal dan menjalankan migration dengan perintah php artisan migrate. Nah, migrate ini akan menjalankan migration kalian dan membuat struktur-struktur tabel pada database kalian. Nah, di sini kalian tinggal ketik yes saja ya, jikalau memang tidak memiliki database. Nah, selesai. Bisa kalian lihat di sini migration kita berhasil cuy. Nah, file-file tadi yang ada di folder migration sudah ditambahkan ke database kita seperti ini. Nah, kalau kalian penasaran dengan isi database kalian tinggal buka Laragon kalian seperti ini dan klik database. Nah, sebelum itu karena default Laragon itu bukan PHP MyAdmin dan saya menggunakan PHP MyAdmin di sini,
kalian harus konfigurasi dulu cuy. Caranya kalian tinggal klik kanan dan kalian lihat MySQL di situ. Nah, di situ ada Heidi SQL. Itu adalah default dari Laragon itu sendiri. Sedangkan saya telah menginstal PHP MyAdmin di Laragon ini. Seperti ini adalah tampilan dari Heidi SQL. Kalau kalian ingin menggunakan Heidi SQL, maka tidak apa-apa karena tidak ada bedanya dengan PHP MyAdmin. Sekarang kalau kalian ingin PHP MyAdmin, tinggal klik kanan dan kalian lihat di bawah Quick App ada Tools, lalu klik Quick Add. Nah, di situ kalian bisa pilih PHP MyAdmin ya teman-teman. Nanti akan terjalankan penginstalan PHP MyAdmin di Laragon kalian. Kalau sudah, maka tinggal klik database dan akan muncul halaman seperti ini. Username kita kasih root seperti biasa, kosongkan password dan login. Kalian bisa cari root Laravel project kalian dan ini dia. Struktur tadi berhasil kita masukkan ke dalam sini dengan migration, ada image, nama, kelas, absen, alamat, telepon dan lain-lainnya. Seperti ini ya. Dan sekarang kita tutup PHP MyAdmin kita, tutup Laragon. Oh, maksud saya jangan ditutup ya, di minimize saja. Dan kita kembali ke VS Code. Waktunya kita mengoding-ngoding manja. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan controller, salah satu file penting juga di Laravel ini. Nah, buat yang belum tahu controller itu apa, jadi controller itu seperti jembatan penghubung antara backend dan frontend, antara database dengan view atau tampilan kita nanti. Nah, untuk membuat controller ini kalian tinggal buka di terminal kalian. Nah, ini yang tadi ya, ini ya. Nah, kita klik dulu dan ketikkan PHP artisan make -2 controller dan kita kasih nama controllernya seperti tadi, student. Nah, namun di sini kita tambahkan controller supaya tidak sama dengan model kita seperti itu. Tinggal kita enter dan jadi teman-teman. Seperti ini. Kita tutup dan kembali ke app controller. Ini dia, student controller. Nah, seperti ini. Jadi pertama-tama kita ingin membuat yang namanya function untuk tampilan. Nah, tampilan ini dinamakan index untuk awal-awal user masuk ke website. Jadi kita buat index dan kita beri return void. Lalu di bawahnya kita membuat function public function index yang akan mengembalikan view. Nah, ini di sini view masih error ya, karena kita masih belum membuat kode untuk view-nya. Di sini bisa kalian lihat ada illuminate view. Itu adalah importan atau kelas yang digunakan untuk menyupport view-nya. Nah, di list index ini pertama-tama pastinya akan berisi list siswa, yaitu data-data siswa dari database. Jadi kita akan membuat students dan kita panggil model kita untuk berinteraksi dengan database dan kita beri latest paling baru dan kita beri pgnet. Kita beri 5 saja. Nah, seperti ini. Lalu setelah data-data tersebut berhasil kita ambil, tinggal kita kembalikan tampilannya teman-teman. Seperti ini, return view. Nah, kita kembalikan kemana? Kita akan kembalikan ke students dot view. Oh, maaf, dot index ya. Dan kita beri compact student. Nah, maksud dari compact ini itu kita itu bikin array dari data-data student itu yang mana bakal digunakan untuk menampilkan datanya di view index.
Ini view masih error ya, karena index not found. Nah, index not found nanti kita bikin filenya sendiri nanti. Kita akan fokus pada controller ini dulu dan kita akan kembali ke tampilannya nanti. Nah, selanjutnya kita akan membuat function baru yang dinamakan create. Create ini akan kita gunakan untuk memasukkan data-data yang diinputkan oleh user ke dalam database. Nanti kita buat seperti ini dulu. Return view. Nah, kenapa view? Karena kita akan menampilkan tampilannya dulu sebelum kita mengeksekusi datanya dan dimasukkan ke dalam database. Kita bikin create, mengembalikan view. Kita return view ke students seperti ini dot create. Nah, seperti ini teman-teman. Selesai. Nah, ini juga masih error ya, karena kita belum membuat file tersebut. Nanti kita akan buat sama-sama. Oke? Nah, selanjutnya kita akan bikin store ya teman-teman. Nah, store ini berfungsi untuk memasukkan data-data inputan user ke dalam database. Jadi pertama-tama kita bikin store seperti ini. Kasih parameter request karena kita akan memasukkan lebih dari satu data, dan kita return redirect response. Nanti kalian akan tahu kenapa redirect response. Oke? Kita function store, kita beri request karena parameter ini akan dimasukkan ke dalam database. Kita redirect response seperti ini. Kita kembalikan redirect response, enter ke bawah, dan pertama-tama kita akan membuat validasinya dulu. Apakah data itu bisa masuk ke dalam database atau tidak? Kita bikin seperti ini. Kita akan memvalidasi image kita terlebih dahulu. Kita beri required karena itu harus diisi. Image, memes untuk file-filenya apa saja yang bisa masuk, dan kita beri max ya. Seperti itu. Max ini untuk file maksimal, ukuran maksimal yang bisa masuk ke dalam database kita. Terus kita beri nama, kita beri kelas, require saja, absen juga require. Nah, seperti ini saja dulu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita ingin memasukkan gambar ke dalam storage supaya nanti bisa tampil dengan di website kita gitu. Bisa tampil lewat publik. Nah, caranya gimana? Kita bikin dulu ini variable image. Requestnya kita ambil file dari image tersebut, kita ambil di bawah image lagi, dan kita store as. Nah, store as ini kita akan memasukkan ke dalam storage ya teman-teman. Foldernya image aja dah, dan datanya adalah image, namun kasih hash name seperti ini. Oh, sebentar. Nah, itu dia. Hash name ini untuk biar kalau ada foto sama jadi beda gitu ya nama filenya ya. Lalu lanjut, kita tinggal memasukkan data sisanya ke dalam database. Caranya kita panggil model student titik dewa 2 kali, create, dan kita ketikkan kode berikut. Selanjutnya tinggal kita return dan redirect. Nah, ini dia fungsinya. Redirect ke rute kemana? Ke students
index. Kita kembalikan ke student index dan menampilkan datanya. Kita pakaikan with sukses dan kita beritahu apakah itu sukses atau gagal dengan pesan data murid berhasil ditambahkan seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat show yang mana itu akan menampilkan detail dari data-data yang akan ditampilkan dari database ya teman-teman, seperti ini. Kita buat ini dulu, store, dan kita beri return view ya teman-teman ya. Dan oh ya, kita tambahkan lagi param mixed ID karena kita nanti akan mengambil ID-nya, karena yang ditampilkan cuman hanya satu. Oke, kita akan mulai bikin fungsinya seperti ini. Kita tambahkan string ID yang akan menjadi parameter dan kita beri titik 2 view karena itu tampilan saja teman-teman. Nah, pertama kita ambil datanya terlebih dahulu. Kita ambil modelnya titik 2 dan kita akan menggunakan find or fail, yang mana find or fail ini akan mencari ID dari database. Jika ketemu maka akan menampilkan data-data tersebut, jika tidak akan menampilkan 404 ya, error. Dan kita return view students.show seperti ini teman-teman. Oke, kita selesai menambahkan seperti ini juga. Dan yap, oke, sudah. Selanjutnya kita akan langsung membuat edit ya teman-teman ya. Edit ini sama seperti create dan store. Edit sebagai tampilannya dan update sebagai backend-nya. Nanti kita langsung bikin ya teman-teman ya. Seperti ini. Kita bikin return view hanya tampilan, oke. Dan kita beri seperti tadi param mixed ID. Seperti ini. Oh, ini salah, oke. Dan ya, kita akan mulai bikin itunya. Ya, itulah apalah pokoknya. Edit string, beri parameter ID, kasih return view, ambil datanya seperti ini. Kita panggil model dan beri find or fail lagi, oke. Dan tinggal kita kembalikan tampilannya ya teman-teman. Return view students edit seperti ini. Jangan lupa juga jangan ditambahkan compact student untuk placeholder nanti. Oke, selanjutnya tanpa banyak basa-basi kita akan membuat update ya teman-teman. Oke, kita beri update di sini. Param mix ID, param mix request karena ini juga input seperti di store tadi. Oh, ini bukan param ya, maaf. Ini harusnya ini return seperti ini. Return redirect response seperti tadi, oke? Dan kita langsung saja bikin function update-nya ya teman-teman ya. Nah, ini validasi, kita tinggal copy paste dari atasnya seperti ini. Nah, mantap. Nah, namun di sini kita tidak menggunakan. Oh, sebentar. Ini ada error ini. Oh, kita belum menambahkan parameter request ya. Kita beri parameter seperti ini. Nah, sudah deh. Nah, kembali lagi tadi di image kita tidak akan menggunakan require ya, karena di skenario yang lain user tidak mungkin harus mengupdate image berkali-kali. Jadi ya image-nya tetap namun data lain yang berubah begitu.
Oke, pertama kita ambil datanya dari ID-nya ya teman-teman ya. Kita cari find or fail sekali lagi. Kita cari apakah data tersebut ada atau tidak. Jika ada, kita akan masukkan ke student. Dan di sini kita akan membuat skenario-nya menggunakan if request menggunakan hash file ya. Jadi dia mengecek apakah inputan ada image atau tidak. Seperti ini. Oh, tunggu. Ada yang error di sini. Oh, ID-nya. Oh, kita akan menambahkan ID terlebih dahulu pada parameternya ya. Seperti ini. Nah, sudah tidak merah. Kita lanjut membuat skenario-nya. Pertama-tama kita akan menghandle gambarnya. Jadi, gambarnya dari database itu bisa langsung dihapus. Namun, yang di storage itu harus dihapus dari kode ini teman-teman, dan diupdate dari data inputan user. Caranya seperti ini. Kita panggil storage dan kasih delete seperti ini. Lalu nah ini dia, kasih kurung dan ini agak merah ya. Sebentar, kita kasih student titik dan ini kita beri itu ya, path atau lokasi dari file tersebut, file image. Dan ya ini error ya. Jadi ini karena ini teman-teman, kita harusnya menggunakan use illuminate seperti ini, support package dan storage. Nah, sedangkan yang di atas ini harusnya tidak digunakan, jadi bisa kita hapus saja seperti itu. Kembali lagi, ini dia, sudah tidak error. Oke, nice. Sekarang kita tinggal tambahkan image baru saja seperti ini. Image request seperti tadi ya caranya ya, seperti create dan storage. Nah, di sini juga sama, kita akan masukkan ke database-nya dengan cara update seperti ini teman-teman. Kita copy paste saja ya dari atas. Kita rapikan sedikit. Nice. Oke, selanjutnya kita akan menghandle jika user tidak mengupdate gambarnya. Sebenarnya caranya gampang, tinggal samakan dengan student update dan paste saja, namun tidak menggunakan image. Oke, kita tinggal kembalikan ke indeks ya teman-teman ya, rute student index seperti ini. Dan kita jangan lupa kita beri sukses untuk memberitahu user jika itu sudah berhasil. Data murid berhasil diubah seperti ini. Sudah. Oke, selanjutnya kita akan membuat function delete ya, untuk agar bisa menghapus datanya dari database. Kita bikin sama seperti ini, kita namakan destroy, hancurkan, dan bawahnya kita beri paramix ID seperti ini. Dan kita return redirect response seperti ini. Oke. Dan kita bikin fungsinya. Jadi pertama kita akan ambil datanya terlebih dahulu, seperti tadi find or fail ya teman-teman, menggunakan parameter ID seperti ini. Lalu kita handle menghapus image-nya terlebih dahulu, seperti tadi storage, delete, dan
lokasi dari gambar tersebut seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menghapusnya gampang banget. Tinggal tinggal student seperti ini dan delete saja. Sudah deh. Gampang banget kan? Kita tinggal kembalikan ke indeks lagi. Jangan lupa kasih pesan juga untuk usernya, oke? Oke, sekarang kita sudah selesai dengan controllernya. Mantap sekali. Sekarang kita akan menghandle views atau tampilannya, teman-teman. Oh iya, jangan lupa ya. Di sini kalian harus buka rute untuk agar bisa mengakses halaman web kalian. Jadi di sini kita ada root get welcome yang mana itu menghubungkan dengan views welcome. Lalu kita akan membuat rute baru redirect. Jikalau user pertama kali masuk, kita akan langsung arahkan user ke student, ke aplikasi kita. Jadi welcome-nya tidak terpakai, bisa kita hapus saja. Lalu untuk rute yang lain kita bisa ambil resource, kita ambil dari controller kita, dari kelas-kelas tadi seperti create, store, dan lain-lain. Seperti ini teman-teman. Nah, untuk tampilannya kalian tinggal buka views dan bikin folder students pakai S ya teman-teman ya, supaya nggak error. Nah, di dalamnya kita akan bikin index.blade.php, show, edit, dan create seperti ini. Nah, selanjutnya untuk desain kalian bisa mendesain dengan cara kalian sendiri, terserah kalian mau desainnya begini, begitu, atau bagaimanapun lah, adalah pokoknya. Nah, tapi ada beberapa tambahan yang harus kalian tambahkan supaya lebih bagus dan menghindari error dan lebih aman juga pastinya. Jadi karena desainnya bakalan terlalu lama, jadi kita cepatkan saja ke jadinya. Dan boom, selesai. Jadi seperti ini desain dari saya sendiri. Bisa kalian lihat, saya di sini menggunakan Fight ya, menggunakan Tailwind. Jika kalian menggunakan CSS biasa boleh, menggunakan Tailwind juga boleh. Terserah kalian. Nah, di sini saya menambahkan student create untuk menambah siswa. Ini untuk suksesnya ya. Kalau tadi menambahkan update dan delete, kalau sukses nanti bakal muncul di situ. Oke, nah di sini saya menggunakan tabel untuk menampilkan datanya seperti ini, menggunakan for else yang dimana data-data dalam array dari database akan dipisah satu-satu dan diulang sebanyak data tersebut. Misal data tersebut ada 4 dan diulang sebanyak 4 kali. Ada student nama, kelas, absen yang akan ditampilkan, dan juga ada aksi show dari detail, ada ini dan itu. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini ada bagian penting ya teman-teman ya. Dalam button delete kalian harus tambahkan form yang mengarahkan ke student destroy seperti di layar kalian. Dan jangan lupa tambahkan @csrf. Itu untuk keamanan supaya Laravel tahu data apa yang kalian hapus gitu. Jadi nggak bikin bingung Laravelnya lah. Dan jangan lupa kita kasih metode delete karena ini adalah metode untuk menghapus data. Kalian bisa lihat sendiri. Dan student link ini untuk pagination-nya supaya bisa ke halaman berikutnya seperti itu. Lalu kita lanjut ke show.blade.php menggunakan Tailwind juga seperti ini. Kita tampilkan image dari aset dan masukkan alamat image-nya, storage,
image, student image. Nah, di situ nanti akan muncul gambar-gambarnya yang telah kita masukkan, oke? Ini adalah beberapa tampilan-tampilannya seperti ini. Nah, create dan edit memiliki desain yang sama karena ya nggak ribet aja sih. Tapi di create kita akan mengarahkan ke store seperti itu. Dan jangan lupa end type ini ya, karena kita akan memasukkan file image juga. Jika tanpa itu maka akan tidak bisa. Dan jangan lupa CSRF nya juga untuk keamanan. Dan jangan lupa kasih error, kasih ini seperti yang ada di layar kalian ini teman-teman, seperti ini. Dan button untuk mengirimnya. Di edit pun sama, namun rutenya kita akan mengarahkan ke update ya. Metode post lagi, dan jangan lupa itunya karena kita mungkin akan mengupdate gambar juga. CSRF dan metode put untuk mengupdate. Jangan lupa kita kasih error seperti tadi, dan button untuk mengirim data. Oke, seperti itu saja. Sekarang waktunya kita melihat hasil mahakarya kita teman-teman. Kita akan deploy, yang mana kita akan bisa melihat hasil kerja keras kita ya. Emang agak lama ini. Oke, pertama-tama kalian buka terminal lagi, dan di sini pertama-tama saya menambahkan CMD baru dan menambahkan npm install. Nah, kenapa npm install? Npm install ini untuk TLB-nya, supaya TLB-nya itu bekerja, karena saya menggunakan package dari Fight di Laravel ini teman-teman. Tinggal kita jalankan npm run dev supaya dia bisa aktif dan dapat digunakan. Nah, untuk mendeploy Laravel sendiri kita akan menggunakan PHP Artisan Serve seperti ini. Ini akan mendeploy dan kita akan bisa melihat lewat link ini. Tinggal kita klik dan ini dia. Mantap jiwa teman-teman. Sayangnya ini belum ada data ya, jadi kita tambahkan data dulu seperti ini. Ini bebas mau foto apa saja, kita pilih yang ini seperti ini. Kita pilih nama dan ini dan itu, kita isi. Jalanin aja dulu bang, asik seperti ini. Nah, kita simpan. Dan oh, ini ada error ya teman-teman ya. Nah, gimana nih? Sebentar. Oh, errornya ada di situ. Oke. Jadi kita ke controller dulu teman-teman, seperti ini. Kita ke controller. Sebentar ya. Seperti ini. Nah, di controller. Nah, ini dia. Harusnya itu nama ya teman-teman ya, bukan name, karena data kita itu berupa nama bukan name. Jadi yang name itu kita ubah jadi nama. Kita refresh dan uji sekali lagi. Kita masukkan ini inputnya, jangan sampai kosong. Oke, seperti ini. Dan berhasil, keren banget. Kita bisa lihat juga detailnya, wow. Dan kita bisa edit juga. Itu dia, ada placeholdernya, kita update dan berhasil ya. Kita edit lagi, kita masukkan gambar baru contoh yang ini, update, berhasil. Kita lihat fotonya. Oh, tidak muncul ya. Kenapa ini? Sebentar, kita harus lihat di VS Code nya lagi. Kita lihat. Ini dia ketemu teman-teman. Di student harusnya itu image ya, karena awalnya kita tadi di sini, gitu ya. Nah, harusnya itu di image bukan students. Jadi kita tinggal di folder student ini, kita tinggal ubah jadi image seperti di store tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Itu dia. Kita tinggal ubah, kita pindahkan saja dan kita bisa delete. Seperti itu. Kita cek sekali lagi. Dan boom, berhasil coy.
kita juga bisa hapus dan datanya terhapus. Luar biasa. Oke teman-teman, kita sudah selesai dan ada di penghujung video. Untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih buat kalian semua karena saya adalah kreator kecil ya. Subscriber nggak sampai 50 dan ya pokoknya terima kasih untuk kalian semua. Untuk teman-teman yang bingung atau ingin mengkritik dan memberi saran bisa tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya, karena kita juga sama-sama belajar. Jadi segitu dulu, sampai jumpa dan mungkin kita akan bertemu sekali lagi. Dadah teman-teman.